Galak banget, sih. Keluh Kim yang memang sengaja menjaga suaranya. Salah kamu, di tempat sepi begini, tiba-tiba narik tangan. Pergi sendiri ke sini saja takut ada yang macam-macam meski masih siang. Tak beda dengan Kim, Ryuna juga sengaja menjaga suaranya. Ryuna masih sangat sebal kepada Kim, selain ia yang merasa tak habis pikir, kenapa Kim malah diam-diam menyusulnya ke toilet. Tak lupa, gara-gara Kim juga, ia nyaris diamuk oleh Sonya, beberapa saat lalu di hadapan semuanya. Dari semalam hujan lebat dan kayu bakar yang buat masak juga basah semua. Kalau enggak beli, otomatis kamu juga enggak bisa makan. Kim sengaja kembali datang untuk memberi sejumlah uang kepada Ryuna. Itu ibarat bagian dari kewajibannya. Kim tak mau istrinya kelaparan akibat keadaan layaknya yang ia sebutkan. Sementara alasan Kim menemui Ryuna di toilet, tentu karena Kim yakin, Ryuna akan segera membersihkan diri. Karena Ryuna akan menolak uang pemberiannya, dengan segera ia menangkap tangan Ryuna kemudian menggenggamkan uangnya di sana. Meski kita harus merahasiakan hubungan kita, bukan berarti kamu justru sengaja amnesia dan pura-pura enggak ingat kita siapa. Kali ini Kim sengaja menyindir tegas Ryuna yang detik itu juga langsung salah tingkah. Tapi, Ryuna bermaksud mencari-cari alasan. Jangan pernah ada tapi di antara kita. Cukup jalani saja karena nanti setelah kita beres dari sini, kita akan langsung pulang ke rumah orang tuaku, ucap Kim yang yakin, Ryuna akan mengembalikan uangnya. Diterima. Kalau tetap enggak diterima, kamu yang dosa sudah menolak nafkah dari aku. Ucapan menohok Kim barusan membuat Ryuna tidak bisa menolak. Selain itu, ia juga sengaja mengucapkan terima kasih. Namun rencananya aku akan tinggal 2 atau 3 minggu lagi di sini untuk mengajar anak-anak kelas 9, yang akan menjalani ujian kelulusan. Para orang tua meminta khusus karena anak-anak bilang, merek cocok belajar dengan aku, ucap Ryuna yang jadi tidak berani menatap Kim lantaran pria itu menatapnya nyaris tak berkedip. Bahkan kini, pria itu mendadak menyibak kemeja biru Salem bagian kerah punggungnya. Jangan macam-macam apalagi di tempat seperti ini. Jaga lingkungan di sini dengan layaknya kamu menjaga sesuatu yang kamu sayangi. Jangankan Meru Asteris Sak, berbicara dengan nada ting saja harusnya jangan, ucap Ryuna yang kali ini sengaja menasihati Kim. Di rumah kamu menginap, ada cermin? Tanya Kim. Hah? Maksudnya gimana? Ryuna kebingungan. Aku meninggalkan banyak bekas. Di tengkuk, punggung, leher, dan rahang sini juga ada, ucap Kim sambil menunjuk-nunjuk yang ia maksud. Bekas apa, sih? Ryuna yang penasaran segera mengeluarkan cermin lipat kecil berbentuk bundar dari kantong berisi keperluan mandinya. Menggunakan cermin yang baru diambil, Ryuna langsung memastikan apa yang Kim katakan. Hanya saja setelah ia memastikan, tangan kanannya malah refleks menjatuhkan cerminnya. Andai Kim tidak cekatan, pecahlah cermin tersebut membentuk bebatuan yang disusun mengisi lantai di sana. Karena bekas yang Kim maksud ialah tanda cinta, atau itu kap asteris ang, dan jumlahnya memang banyak. Cepat mandi nanti aku bantu menutupnya menggunakan alas bedak apa semacamnya, ucap Kim memberi solusi. Tapi kamu jangan di sini, takut ketahuan, balas Ryuna. Iya. Urusan sembunyi, aku ahlinya. Yakin Kim lembut sekaligus santai. Detik itu juga Ryuna jadi gugup. Ia refleks berdeham sementara kedua matanya berkedip-kedip. Tapi jangan ngintip karena kalau kamu berani ngintip, aku. Iya, aku tahu. Sudah kamu cepat mandi karena aku juga enggak punya banyak waktu. Tutup Kim sengaja mengakhiri perdebatan mereka yang memang masih dilakukan oleh Ryuna.
Meski pada akhirnya, malamnya, Ryuna yang dihukum tidur di tanah beralas tikar anyaman daun pandan lusuh, jadi tidak bisa tidur. Ryuna teringat agenda ketika Kim membantunya menutup setiap bekas kapangnya. Kala itu, bagi Ryuna Kim tetap mencuri-curi kesempatan untuk mendekapnya, menghirup aroma kepala bahkan tubuhnya, bahkan lebih. Meski hanya anak petani, asal Kim selalu dukung karir aku rasa kami tetap bisa menjadi keluarga bahagia. Sayang, di sini enggak ada sinyal. Kalau ada pasti sudah chattingan, batin Ryuna yang juga merasa nelangsa lantaran keputusannya debat dengan Sonya, membuatnya dihukum dan wajib tidur di tanah layaknya sekarang. Lebih sialnya lagi, setelah mendadak ada kodok, ia juga memergoki ada lintah yang memang akan jadi makin banyak jika sedang musim hujan layaknya sekarang. Alamatnya, malam ini aku beneran enggak tidur. Batin Ryuna memilih naik ke kursi kayu yang ada di dekat pintu. Kemudian ia mengawasi suasana luar yang benar-benar gelap sekaligus sunyi. Tak lama setelah itu, tatapannya kembali mengawasi suasana dalam. Kalau gini caranya, besok aku mau lapor Kim karena fansnya sudah memperlakukan aku dengan tidak manusiawi. Batin Ryuna yang bertekad mengadu kepada Kim. Keesokan harinya, Ryuna masih dihukum oleh Sonya dan kawan-kawan. Ryuna dipaksa untuk memasak sendirian. Bukan hanya perkara menyiapkan bahan, tetapi juga mengenai tungku dan kayu bakar yang masih basah. Sementara seharian kemarin tidak ada yang menjemur kayu bakar mereka. Hari ini kita enggak usah masak, ucap Ryuna sambil menunduk dalam menahan takut kepada Sonya yang terus saja menatapnya tajam. Seolah ada yang kurang bahkan berakibat fatal andai wanita cantik itu tak melakukannya. Sudah kayak kamu, dari kemarin makannya beli terus. Kesal Sonya, sementara yang lain kembali kompak menjadi tim Hore yang siap membelanya, layaknya kemarin. Sonya, mulutmu busuk sekali. Cepat keluar karena warga sudah menunggu. Sekali lagi aku tahu kamu enggak beretika, aku laporin kamu ke dosen biar didos sekalian. Kurang ajar kamu, baru jadi ketua KKN saja merasa berkuasa. Suara Kim yang lembut, terdengar lantang dari luar pintu rumah mahasiswi tinggal. Tak kalah lantang dari suara Sonya beberapa saat lalu. Kim! Lirih Sonya. Sonya yang kaget buru-buru lari keluar dari sana. Benar saja, Kim dan mahasiswa lainnya yang memakai jaket alma mater, sudah berdiri di depan pintu. Kim dan beberapa temannya memakai jaket alma mater warna biru langit. Sementara sisanya memakai jaket alma mater warna army. Detik itu juga Sonya kebingungan. Lain dengan mahasiswi lainnya yang sudah langsung tebar pesona lantaran 1 minggu lebih di sana, membuat mereka haus aroma laki-laki. Sepertinya Sonya lupa, jika alasan kita diminta berkumpul pagi-pagi buta di rumah Pak Kades karena kita akan bantu-bantu masak besar di sana, ucap Ryuna yang baru datang dan sudah memakai jaket alma mater warna arminya. Sudah jangan diperpanjang, enggak enak sama warga yang pasti sudah nungguin kita buat bantu-bantu. Ryuna sengaja langsung berlalu dari sana. Dan ketika ia lewat di depan Kim, ia juga berlagak seolah tidak memiliki hubungan apalagi hubungan spesial dengan pemuda itu. Bukan hanya dunia Kim yang menjadi berputar lebih lambat. Sebab kehadiran Kim di sana juga membuat dunia Ryuna berputar lebih lambat hanya karena ia harus berhadapan dengan sang suami, di depan rekan KKN mereka. Kebersamaan kini membuat Kim merasa sulit menggambarkan perasaannya. Namun, hatinya sudah mulai merasakan, apa itu rindu. Karena walau bersama, persyaratan dari Pak Kades membuatnya harus pura-pura asing kepada Ryuna. Meski tak bisa Kim pungkiri, kedua matanya tak mau berhenti mengawasi sang istri. Terlebih ketika pemuda berkacamata tebal yang membawa bekal minum di depan dada, dan sama-sama memakai jaket alma mater army layaknya Ryuna,
tak segan mengekor kepada Ryuna. "Ryuna, hari ini kita bakalan di lapangan yang sama," ucap Dodo, pemuda berkacamata tebal warna hitam yang sudah langsung berlari kecil menghampiri Ryuna. Kim tidak bisa mengontrol diri karena apa yang Dodo lakukan sudah langsung membuatnya merasakan percikan cemburu. Lirikannya melirik sengit sepasang yang memakai jaket Alma Mater Army di depan sana. Ia pergoki, dehaman darinya yang langsung membuat langkah Ryuna menjadi lebih pelan. Kim yakin, Ryuna sudah langsung paham kode keras darinya. "Ayo kita juga berangkat," sergah Kim dan langsung disusul oleh yang lain. Ia sengaja memanfaatkan keputusannya menyusul, untuk bisa sesegera mungkin bergabung dalam kebersamaan Ryuna dan Dodo. "Enggak, kita masih beda lokasi, Do. Aku ikut bantu panen kolang-kaling, kamu harus bangun jalan bareng mahasiswa lain. Nanti warga dipimpin Pak Kades juga bakalan bantu," jelas Ryuna berbisik-bisik kepada Dodo. "Enggak, Ryu." Dodo menggeleng tegas sambil memegangi kacamatanya menggunakan tangan kanan. Ia menatap Ryuna lebih saksama, hingga Ryuna berhenti melangkah. Bertepatan dengan itu, Kim yang melangkah cepat, sampai di belakang Ryuna. "Aku enggak mungkin ikut urus pembangunan jalan karena aku punya asma. Asma aku parah, makanya aku enggak mungkin ikut daripada aku malah kambuh dan bikin semuanya repot," rengek Dodo. Astaga, ini si Dodo ngapain merengek mirip bayi gini ke si Ryuna? Batin Kim ketar-ketir menatap pemuda botak di hadapannya yang sedang menatap Ryuna penuh kesedihan. "Bahkan gara-gara itu juga kan, mama papa aku nitipin aku ke kamu biar kamu jagain aku," rengek Dodo lagi dan bermaksud menyandar kepada Ryuna. Namun dengan sigap, Kim menarik sebelah lengan Ryuna, membuat sang istri ada di belakang punggungnya, hingga yang ada, Dodo justru menyandar kepadanya. Detik itu juga Dodo jadi bingung, tak kalah bingung dari Ryuna yang tiba-tiba bisa berada di belakang punggung Kim. Setelah menghela napas cepat kemudian berdeham, Kim sengaja menatap teman-temannya dan kebetulan ada di belakang mereka. Sebagian dari mereka khususnya Sonya dan mahasiswi lainnya, sudah langsung menjadikannya sebagai fokus perhatian. "Sekarang aku ingin tanya, selain Dodo, siapa lagi yang punya asma dan penyakit lain yang bisa bikin kalian terbatas bantu-bantu?" ucap Kim lantang sekaligus tegas. "Memangnya perempuan boleh ikut bantu bangun juga?" balas Sonya tak kalah lantang karena biar bagaimanapun, kini ibarat rapat dadakan di antara mereka. Namun tentu saja, akan jauh lebih asyik jika ia bersama Kim. Bahkan meski itu harus membuatnya bekerja sangat keras menjadi kuli, itu benar-benar bukan masalah. Kalau dipikir-pikir, enggak ada salahnya perempuan ikut. Kalau urusan bangun jalan, perempuan bisa bantu bawa-bawa yang enggak begitu berat, sambil siapin suguhan. Ya intinya, gerak cepat saling gotong royong saja. Namun jika memang tidak bisa seperti yang Dodo rasakan, ya sudah jangan dipaksa, ucap Ryuna. Si Ryuna ngapain ikut-ikutan ngomong, sih? Sinis Sonya dalam hatinya sambil bersedekap. Oke, aku ikut bantu bangun jalan juga enggak apa-apa. Sonya sengaja yang paling terdepan, tak mau jauh-jauh dari Kim ditambah ada kesempatan untuk dekat-dekat dengan Kim. Apa yang Sonya katakan sudah langsung membuat semuanya tercengang. Seorang Sonya yang satu kampus dengan Kim karena jaket Alma Mater yang dipakai keduanya juga sama-sama berwarna biru langit, akan mengerjakan pekerjaan kuli. Rambut panjangnya saja selalu digerai, selain Sonya yang anti kotor-kotor, bahkan sekadar aktivitas yang menguras keringat. Namun barusan, Sonya yang sangat menjaga penampilannya itu berdalih akan melakukan pekerjaan layaknya kuli.
Mendengar keputusan Sonya, Dodo sudah mirip belatu asterisk cabai yang tidak bisa diam dan langsung berusaha menempel ke Ryuna. Ryuna, kita urus panen kolang-kaling saja, tapi kamu harus jagain aku, ya? Mohonnya sambil menahan tangan kanan Ryuna menggunakan kedua tangannya. Ia terus menahan tangan kanan Ryuna meski Ryuna berusaha menepis dan berakhir bisa. Meski kamu anak bos aku, bukan berarti kamu bisa menyentuhku sembarangan. Hargai aku dong, Do. Pegang-pegang sembarangan itu enggak sopan. Kesal Ryuna. Ia benar-benar jengkel kepada Dodo yang teramat manja dan apa-apa selalu minta diladeni. Detik itu juga, Dodo sudah langsung menatap sebal Ryuna. Ia marah kepada Ryuna yang sudah berani melarang bahkan menolaknya. Sampai Jakarta. Sampai di Jakarta, aku laporin kamu ke mamah. Lirihnya sengaja mengancam. Ryuna tersenyum getir. Enggak usah repot-repot, aku enggak akan balik kerja ke tempat kamu. Tegasnya meski kali ini ia berucap lirih. Kim yang kedua tangannya sudah langsung mengepal kencang, segera berdeham. Ia mendengar ancaman Dodo sekaligus balasan Ryuna. Do, jaga jarak. Hargai perempuan. Hargai Ryu. Balik ke barisan cowok sebelum aku coret kamu dari kelompok. Kim sadar, ucapannya sudah langsung membuat keadaan di sana menjadi tidak nyaman bahkan gaduh. Termasuk Sonya, sekali lagi kamu berani pamer harta sementara di sini kita sama-sama KKN, aku juga enggak segan bikin perhitungan sama kamu ya. Kita di sini beneran sama. Sama-sama KKN. Harusnya kalau kamu mau bahas level-levelan mahasiswa maupun mahasiswi, level anak beasiswa yang harus kita takuti karena otak dia lebih encer dari kita. Itu bukti. Fakta. Setelah menegur Sonya habis-habisan, Kim juga segera membagi mereka menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang bangun jalan, sama yang pergi ke gunung buat panen kolang-kaling. Namun kalian wajib bertanggung jawab. Jangan hanya ikut-ikutan karena adanya kita di sini buat KKN, buat bantu warga sesuai target kita. Kita di sini beneran bukan buat bertamasya apalagi ribut-rebutan perhatian aku terlebih aku sudah nikah. Tolong garis bawahi itu. Tegas Kim. Kalimat terakhir Kim langsung membuat semuanya tercengang. Benar-benar semuanya karena Ryuna juga. Si Kim enggak akan. Duh, hubungan kami kan rahasia. Apa Kim lupa? Apa efek terbawa emosi? Pikir Ryuna yang langsung terbantahkan lantaran Kim masih bisa mengontrol diri dan tak lagi membahas status Kim yang Kim akui sudah menikah. Jadi, setelah kalian memilih akan ada di kelompok mana, kalian wajib tanggung jawab mengerjakan tugas kalian sesuai pilihan. Tutup Kim, tapi Sonya ia dapati tetap masuk grup pembangunan jalan. Kemudian, yang mencuri perhatian Kim tentu Ryuna. Akan masuk kelompok mana Ryuna, tapi Kim harap istrinya tidak mengambil pekerjaan yang berat. Namun jika melihat watak Ryuna, wanita itu pasti akan jauh lebih memilih tugas yang berat.